Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla hasbi Allah. لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزن وعذاب الآخرة اللهم ربنا يا واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan kajian Syarah Asmaul Husna. Kita mulai jam 4.40, insya Allah selesai jam 5.40. Kita langsung sholat. Mau ada urusan lain insya Allah. Ya, jadi jam 5.40 kita selesai insya Allah. Biiznillah. Baik. Al-Ahad, As-Samad, Al-Fattah, As-Sami, Al-Basir. 5 nama insya Allah kita akan bahas. Al-Ahad, As-Samad. Ini ada di surat yang agung. Rasulullah SAW menginformasikan bahwa surat Al-Ikhlas merupakan surat yang agung. Setara dia dengan sepertiga Al-Quranul Karim. Kenapa dia setara dengan sepertiga Al-Quranul Karim? Karena seluruh kandungan Al-Ikhlas itu berkaitan dengan Tauhidullah. Bicara dengan Tauhid. Ya, sementara Islam sebetulnya hanya tauhid, ibadah, muamalah. Ya, jadi Islam ini tauhid, ibadah, muamalah. Maka tauhid berarti sudah sepertiga dari kandungan ajaran Islam yang mulia ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, surat Al-Ikhlas ini Allah mudahkan bagi siapapun setelah surat Al-Fatihah. Jadi belum dengar kita ada di antara umat Rasulullah SAW yang hidup sejahil apapun, nggak sekolah, nggak ngaji, katakanlah gitu. Kemudian dia tidak hafal, saya belum hafal Al-Fatihah, saya belum hafal Al-Ikhlas, belum pernah kita ketemu, belum pernah kita dengar kita ada keluhan seperti itu. Karena memang surat ini Allah mudahkan. Jadi surat Al-Fatihah Allah mudahkan bagi seluruh hamba yang beriman. Pun demikian surat Al-Ikhlas ini Allah mudahkan, ya, tidak ada lagi kendala, tidak hafal dan sebagainya. Yang menjadi tugas kita selanjutnya adalah bahwa kita memahami dengan sebaik-baiknya ikrar dari surat Al-Ikhlas yang kita baca. Ya, di banyak kesempatan, bahkan sesungguhnya tidak ada hari seorang muslim kecuali dia membaca surat Al-Ikhlas. Kapan dia dibaca? Kalau satu hari itu harus dibaca, kapan dia dibaca? Kalau sholat boleh nggak baca Al-Ikhlas? Ya, jadi sholat sepanjang siang malam kita nggak baca Al-Ikhlas, boleh. Terus kapan dong dia dibacanya? Sebelum tidur. Ya, jadi zikir sebelum tidur selain ayat kursi, dia adalah surat Al-Ikhlas. Maka saya katakan tadi, tidak ada mestinya di antara kita tidak membaca Al-Quran, tidak membaca Al-Ikhlas ini, ya, absen dari kehidupan kita. Baik. Qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Mari kita berikan pointer-pointernya, apa sesungguhnya ikrar kita dalam ayat ini. Allah katakan, qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai umat Rasulullah SAW,
huwallahu ahad, bahwa Allah al-ahad. Dalam bahasa kita kan ahad itu maha esa, maha tunggal. Tapi apa maknanya dan apa implementasinya dalam kehidupan, dan apa sesungguhnya keyakinan yang menjadi keyakinan kita dalam hati. Maka sesungguhnya apabila kita mengikrarkan kalimat-kalimat tauhid, mestinya yang langsung tergerak adalah hati kita semakin yakin, dan dengan itu kita semakin mantap, semakin nyaman hidup bersama Allah. Ya, pertama, al-ahad. Ketahuilah sesungguhnya seluruh para nabi dan rasul yang diutus Allah Ta'ala mendakwahkan hal yang satu ini, yakni bab tauhid. Jadi seluruh nabi dan rasul tidak diutus kecuali membawa misi dakwah at-tauhid. Ya, jadi ketika kita baca Al-Ikhlas, maka sesungguhnya kita sedang mengikrarkan bahwa kita mengikuti jejak para nabi yang diutus diutus oleh Allah Ta'ala kepada para rasul itu semua. Ya, jadi ini membuat kita semakin happy mestinya. Kita hidup bukan sekedar mengikuti orang, tetapi kita hidup menapaki, mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Sementara tidak ada kemuliaan yang melebihi derajat kemuliaan para nabi dan rasul. Jadi kalau ditanya siapa yang paling mulia di muka bumi ini, para nabi dan rasul. Nah, sementara kita mengikuti jejak itu, langkah kita menapaki bekas tapakan kaki-kaki para nabi dan rasul itu. Nah, maka apabila orang kemudian berikrar ini, maka dia kemudian merasakan betapa beruntungnya dirinya dipilih oleh Allah, sehingga dia bisa menapaki jalan yang sama, jalan yang ditapaki para nabi dan rasul. Dengan ini saja kita sudah langsung bahagia sesungguhnya. Ya. Mau kita diundang pejabat itu keren kita kan. Bahkan fotonya kita pajang di tempat kita. Oh, pernah ketemu presiden? Iya, dulu tahun sekian ketemu presiden. Sementara ini kok kita menapaki jalan Rasul, kita di barisan para nabi dan Rasul, kok kemudian masih gelisah aja. Ya. Yang bangga gitu loh jadi umat Rasul itu. Ya. Yang bangga gitu. Jangan pernah minder lagi di hadapan manusia. Mau ketemu ke orang kaya, mau orang pejabat, kita tetap bangga. Karena kita menjadi orang yang menapaki jalannya para nabi dan rasul. Ya, itu yang pertama. Kedua, melalui ikrar Allahu Ahad ini, Allah pun menyerukan kepada kita semua, ya, agar kita semua ini menyerahkan diri kita, hidup kita, mati kita hanya kepada Allah. Itulah ikrar qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ini kita ikrarkan terus loh tiap hari. Maka aneh sesungguhnya kita ikrar sudah, kita habis sholat. Dalam sholat tadi kita baca inna sholati, kemudian bubar sholat masih galau. Bagaimana mungkin terjadi gitu? Ya, jadi itulah kenapa para ulama-ulama dahulu itu kalau habis sholat itu memang langsung hidupnya itu enjoy. Sebelum sholat boleh jadi ruwet kehidupannya, kepalanya panas ngebul. Tapi begitu sudah sholat, langsung semua terkendali dalam keadaan baik. Kenapa? Kalaulah kita punya backing itu sesuatu yang menyenangkan, bagaimana kalau backing kita Allah Ta'ala? Kita sudah serahkan semua. Ya. Jadi makna inna salati ya Allah, sesungguhnya seluruh salatku ini, wa nusuki, seluruh aktivitas ibadahku, wa mahyaya, seluruh episode kehidupanku, wa mamati, dan kematianku nanti semua milikmu dan aku serahkan juga kepadamu. Terus apa yang membuat kita tidak bahagia? Ya.
Jadi kalau ada orang kok hidup tidak bahagia, saya sebetulnya kasihan saja. Mumet boleh. Karena itu bagian dari episode kehidupan. Tapi tidak boleh sampai kita tidak bahagia. Kenapa? Karena waktu yang 24 jam itu tidak boleh 24 jamnya itu penuh dengan kemumetan. Beberapa menit mumet wajar kita hidup di dunia. Tapi selebihnya harus bahagia. Kenapa bahagia? Satu, kita mengikuti, menjadi pengikut para nabi dan rasul. Kedua, hidup kita serahkan kepada Allah dan kita menjadi orang yang dijamin. Kurang apa lagi? Jadi ketika membaca Qul huwallahu ahad, maka kita sudah menjadi pengikut para nabi dan rasul. Kedua, kita sudah menyerahkan hidup kita hanya kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, makna dari Qul huwallahu ahad, maka kita mensucikan Allah dari segala tuduhan yang dituduhkan manusia kepada Allah. Apa tuduhan itu diantaranya? Ada di antara manusia yang menuduh Allah punya anak. Ada sebagian manusia menuduh Allah itu hanya butuh koalisi. Dengan 3 berkoalisinya. 3 yang satu yang 3. Berkoalisi itu maksudnya. Maka kita sucikan dari itu semua. Bahwa Allah tidak memiliki anak, tidak diberanakan, dan tidak butuh untuk koalisi dengan siapapun. Ya, maka makna dari Qul huwallahu ahad, kita menolak semua tuduhan manusia. Maka ada komentar yang saya sendiri agak tergelitik, guru saya dulu ketika menjelaskan ayat ini. Ya, beliau katakan, ini loh kalian perhatikan. Allah Rabbul Alamin, pencipta semesta alam, itu saja dituduh dengan tuduhan yang salah oleh manusia. Kok kita merasa heran kita dituduh sesuatu dengan tuduhan yang salah? Jadi ikrarnya Qul huwallahu ahad tadi apa? Kita menolak semua tuduhan manusia kepada Allah dengan tuduhan yang tidak benar. Jadi kalau Allah Rabbul Alamin, pencipta segala sesuatu, dituduh dengan tuduhan yang salah, maka kata guru saya, kamu jangan kok heran-heran banget kamu dituduh sesuatu dengan tuduhan yang Allah saja tertuduh dengan tuduhan yang salah, ya. Jadi kita menolak semua tuduhan manusia, ya, yang menuduh kepada Allah, pada Allah Ta'ala memiliki anak dan sebagainya. Itu makna Qul huwallahu ahad. 3. Yang keempat, dari ayat ini pula makna Qul huwallahu ahad, maka batallah seluruh akidah orang-orang musyrik. Nah, ya. Jadi yang disebut musyrik itu apa? Musyrik itu orang yang Tuhannya lebih dari satu. Nah, ya, menyekutukan Allah, tapi maksudnya dia menuhankan Allah, tapi punya juga Tuhan-Tuhan yang lain. Maka berdasarkan makna Qul huwallahu ahad, batallah seluruh akidah orang-orang musyrik. Maka inilah yang harus kita jaga terus. Maka Qul huwallahu ahad, pastikan tidak ada lagi kesyirikan, ya, sekecil apapun pada diri kita dan pada seluruh keluarga kita. Itu yang keempat. Yang kelima, bahwa mana Qul huwallahu ahad, ya, ini menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya penguasa di dunia dan di akhirat. Dengan asbab itu, maka tidak boleh ada ketundukan yang mutlak kecuali tunduknya kita kepada Allah. Maka makna yang kelima ini mewajibkan setiap kita tunduk kepada Allah. Maknanya apa? Kalau kita baca Qul huwallahu ahad, maka kita tunduk patuh kepada Allah. Karena kenapa kita tunduk patuh? Lebih baik kita tunduk dan patuh secara sukarela daripada dipaksa tunduk dan patuh di akhirat nanti. Maknanya, orang yang hari ini menolak pun nanti di akhirat itu baru tunduk dan patuh. Baru mengakui, ya Allah benar, hanya Engkau Rabbnya. Hanya Engkau yang maha berkuasa, hanya Engkau dan sebagainya.
tapi dia sudah dalam keadaan terpaksa. Maka kita memilih pilihan, kita tunduk dan patuh kepada Allah secara sukarela. Apa buktinya? Andaikan manusia mampu, dia akan bertahan supaya tidak mati. Orang-orang kafir itu, ya, orang-orang kafir itu bertahan supaya tidak mati. Buktinya tetap, itu kan menunjukkan sebetulnya tunduk dan patuh itu ya lebih baik secara sukarela. Toh akhirnya terpaksa juga tunduk, akhirnya mati juga kan? Ya, maka tunduk dan patuhlah kepada Allah secara sukarela. Maka termasuk tunduk dan patuh di sini, terimalah semua hukum yang Allah berlakukan, meskipun ada kalanya kita belum sanggup menunaikan. Nah, ini penting. Ya. Boleh jadi secara amal kita belum tunaikan, tetapi secara keyakinan kita katakan sami'na wa ta'na kepada seluruh aturan Allah Ta'ala. Ya. Jadi jangan sampai ada di antara kita menolak asbab kita tidak melaksanakan. Pilihannya pokoknya terima dulu, soal nanti dilaksanakan atau tidak itu berikutnya. Yang penting kita selamat dulu menjadi tetap beriman, ya, karena kalau menolak itu namanya kafir. Jadi menolak apa yang Allah tetapkan, ini halal, ini haram, kita tolak itu. Maka contoh yang paling gampang, ini sering saya sampaikan, jangan lagi berbelit-belit tentang haramnya riba. Terima itu. Ya Allah, aku ikrar bahwa saya menerima seluruh aturanmu, termasuk engkau haramkan riba, maka aku pun mengatakan itu haram. Soal prakteknya, kalau kita sedikit nyerempet-nyerempet, itu hukumnya sudah maksiat namanya. Tapi kita tidak pernah menantang. Jelas, ya? Itu katanya menerima, tapi itu masih gini. Jadi bedakan menolak dengan kita belum sanggup menunaikan 100%, beda itu. Ya, maka qul huwallahu ahad maknanya kita tunduk dan patuh kepada semua hukum yang Allah tetapkan. Meskipun kadangkala belum, nah, termasuk ibu-ibu sebetulnya begini konsepnya. Jangan pernah menolak bahwa menutup aurat itu wajib. Kok ada kalanya kadang lupa, kadang kerudungnya, kupingnya masih kelihatan segala macam, itu urusan prakteknya. Tapi jiwanya, hatinya mengatakan saya tunduk dan patuh kepada Allah bahwa hukum menutup aurat adalah wajib dan saya terima itu. Jadi beda ya, sama-sama ada aurat terbuka, dua hal sangat berbeda. Satu menerima dengan tunduk patuh, tapi masih ada kesalahan pelaksanaan, itu beda jauh sama sekali dengan dia tidak make karena menolak. Beda jauh. Hukumnya sudah antara iman dan kafir. Ya. Maka qul huwallahu ahad maknanya apa? Kita tunduk dan patuh kepada Allah, termasuklah tunduk dan patuh kepada seluruh hukum Allah. Termasuk diantaranya tunduk dan patuh, maknanya kita terima semua takdir yang Allah tetapkan untuk diri kita. Soal sedih urusan lain, ya, soal sedih urusan lain, tapi terima dulu. Karena menolak takdir namanya berarti menolak rukun iman. Ya, makna qul huwallahu ahad yang ke-6, yang ke-7 terakhir. Makna qul huwallahu ahad bahwa Allah adalah ahad, maka nomor satukanlah Allah dalam seluruh episode kehidupan. Apapun momentum yang terjadi, apapun waktu yang kita alami ini, nomor satukan Allah. Contoh, tiba-tiba kita dapati anak kita sakit, badannya panas. Maka jangan pernah berpikir kemana-mana dulu. Maka terima ya Allah, Engkau takdirkan anakku hari ini sakit. Langsung berdoa, ya Allah sembuhkan gini. Setelah itu silakan berikhtiar dengan segala yang ada. Mau ke sana, mau kemana, itu sudah harus yang kedua. Jadi tidak boleh, mohon maaf Pak dokter, bukan saya mau cemburu. Begitu sakit ingat dokter, kesalahan ini. Tidak boleh.
Nomor satukan dulu Allah, baru setelahnya silakan kita bersinergi dengan makhluk. Nah, gitu loh, ya. Jadi zikirnya kepada Allah, sinerginya kepada manusia. Jangan zikirnya kepada manusia. Ya. Maka seluruh episode begitu. Ya, sebegitu ada kejadian apapun, termasuk misalkan dapat kabar bagus, langsung kita juga ingat kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah engkau. Baru kita menyampaikan terima kasih ya gini-gini. Prinsipnya pokoknya zikir itu kepada Allah, sinergi kepada manusia. Ya, jangan terbalik. Dapat bagus, dapat kabar bagus, terima kasih kepada manusia. Jangan. Kepada Allah dulu, nomor satukan dulu. Itu namanya qul huwallahu ahad. Allah yang ahad itu kita nomor satukan dalam segala keadaan. As-samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad bermakna Allah lah yang menjadi tempat bergantungnya segala sesuatu. Maka maknanya yang pertama, kita terima atau tidak bahwa sesungguhnya seluruh makhluk ini butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada makhluk. Mau terima mau enggak itu faktanya. Ya. Jadi orang yang mengingkari pun tidak akan merubah fakta. Jadi ada sebuah fakta, sebagian orang menolak, sebagian orang menerima. Yang menolak itu tidak akan pernah merubah fakta. Faktanya adalah seluruh makhluk butuh Allah, tapi Allah tidak butuh sedikit pun kepada makhluk. Itu fakta. Karena menjadi fakta, Allah berikan kewarasan hati kita, sehat akal kita, maka kita terimalah fakta itu menjadi kebenaran yang kita yakini. Lalu kalau begitu, konsekuensi yang harus kita kembangkan dalam diri kita, Allah tidak membutuhkan apapun dari saya, tapi saya segala gerak-geriknya selalu butuh kepada Allah. Ya, jadi menerima fakta tadi bahwa Allah tidak butuh makhluk, tapi seluruh makhluk butuh Allah. Kemudian kita fokuskan diri kita bahwa Allah tidak butuh apapun dari kita, nggak butuh sholat kita, zikir kita, tilawah kita, puasa kita, nggak butuh. Tetapi kitalah yang butuh Allah dari seluruh keadaan. Ya, itu makna as-samad yang pertama. Kemudian as-samad yang kedua maknanya, kalaulah kehidupan ini memang realitanya berputar ya, berputar. Ada ritme-ritme kehidupan, ada naik turunnya, pasang surutnya, maka ketahuilah apapun yang engkau alami episode itu, jangan pernah terlepas dari memohon pertolongan kepada Allah. Ya. Itulah kenapa dalam Al-Fatihah sholat kita itu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan hanya pas susah, pas senang pun kita harus minta tolong kepada Allah Ta'ala. Betapa banyak kita dapati orang lulus diuji dengan susah, tapi gagal ketika diuji dengan senang. Banyak ini, gak usah tersinggung. Begitu keadaan susah kan, tilawah jalan. Sholat kemudian ke masjid. Habis sholat juga nggak langsung pulang, zikir dulu. Kemudian pulang pun nggak langsung makan. Sholat badiah dulu. Nah, kalau lagi banyak encisnya, udah jangan lu sholat ini, tingkahnya aja yang banyak. Nggak usah tersinggung. Ya. Bukan nyindir ini, marah ini. Maka bukan pas hanya susah kita butuh pertolongan Allah. Pas senang pun kita selalu butuh agar Allah selalu menolong kita sehingga tetap kita lulus ujian. Ya. Jadi makna Allahus samad berarti apa? Bahwa tidak boleh kita melepaskan diri dari pertolongan Allah Ta'ala. Ya, selalulah kita meminta tolong pada Allah sehingga ketika mengucapkan iyyaka na'budu itu yang mantap. Maka itulah tidak dianjurkan baca Al-Fatihah satu napas satu surat itu nggak dianjurkan. Nanti feel-nya hilang, zauknya hilang. Ya, maka satu ayat demi satu ayat itu zauknya lebih dapat. Ya. Itu mana as-samad. Berarti menunjukkan apa?
ketergantungan kita akan pertolongan Allah Ta'ala tidak terikat waktu dan tempat, dimanapun dalam keadaan apapun. Ini yang sering salah dipahami orang. Katanya kalau butuh pertolongan Allah ketika susah saja. Nah, banyak orang gagal justru pada saat kesenangan. Ya. Maka iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, kita butuh pertolongan Allah Ta'ala dalam keadaan seluruhnya, dalam seluruh keadaan. Yang kedua, yang ketiga, As-Samad bermakna bahwa Allah bekali kita itu dua. Satu harapan, satu kecemasan. Ya. Jadi kita punya khauf, punya roja. Takut kita juga punya, harapan juga punya. Kalau kita mendapati itu, berarti kita masih hidup itu, masih waras kita. Kan ada istilah kalau orang kalau nekat katanya sudah mati syarat takutnya. Nah, itu justru nggak sehat itu. Orang sehat itu syarat takutnya masih hidup, syarat harapan masih hidup. Maka apabila kita mengatakan Allahus Samad, maka rasa harapan yang kita punya itu tidak ditautkan kemanapun, tetapi ditautkan hanya kepada Allah. Ya, jadi harapan itu ditautannya kepada Allah. Maka timbul nasihat orang-orang bijak apa? Kalau kamu punya plan besar, punya cita-cita besar, jangan banyak cerita dulu. Sudah kadang cerita ternyata gagal. Nanti ditagih sama orang. Kamu dulu cerita, ini mana kok belum juga? Maka apa orang bijak bilang? Apapun harapanmu, gantungkan kepada Allah. Tidak usah banyak cerita ke manusia. Ya karena tadi resikonya, kalau sudah kadang cerita, pengen gini, planning saya begini. Nah, begitu 10 tahun ditanya, kok masih begini aja, kamu kemana dong? Itu. Ya, nah, rasa takut pun begitu. Ya, bahwa kita bisa selamat dari takut, ya karena ditolong Allah Ta'ala. Bismillah. Maka seluruh rasa harap, rasa cemas, rasa takut, maka semua kita mintakan perlindungan kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi tidak ada lagi, ya, takut ini, takut itu nggak ada lagi. Ya. Jangan ada lagi orang berputus asa kepada Allah Ta'ala. Kalau putus asa saja tidak boleh, apalagi bunuh diri. Ya. Wala tai'asu mir rauhillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. La tai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Enggak ada yang putus asa kecuali orang-orang kafir. Maka letakkan seluruh harapan kita, asa cita-cita kita, semua kekhawatiran kita, semua kita mintakan kepada Allah Ta'ala. Itulah mana As-Samad. Yang keempat, mana As-Samad juga bahwa kesadaran dari kita, ya, bahwa segala apapun kita yang kita mau, kita butuhkan, kita cita-citakan, harapan segala macam tadi itu, semua kita mintanya kepada Allah Ta'ala secara sukarela kita memintanya. Maknanya sukarela itu apa? Meskipun belum terjadi, mintalah pertolongan. Ya, jangan nunggu susah baru minta tolong. Ya, itulah kenapa rahasianya iyyaka na'budu itu terus dibaca. Jadi tidak ada fikihnya kalau pas susah baca iyyaka na'budu. Kemudian kalau pas senang jangan, nggak usah perlu. Nggak, mau senang, mau susah, mau apapun keadaannya, maka terus kita, ya, terus kita menggantungkan seluruh kebutuhan itu kepada Allah. Apapun kebutuhan kita minta kepada Allah. Dan ini pula yang sering dilupakan oleh para orang tua. Ada sebagian orang tua itu menganggap dirinya lah yang mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Ini kesalahan dalam hal akidah. Kita harus tanamkan kepada anak-anak kita bahwa Allah lah yang memenuhi seluruh kebutuhanmu. Maka mintalah seluruh kebutuhanmu itu kepada Allah. Kita harus sampaikan kepada anak kita. Maka inilah pentingnya menyuruh anak merantau itu diantaranya itu. Agar
ajaran-ajaran seperti ini nanti bisa dipraktekkan. Kalau dari kecil, remaja, kuliah, kumpul sampai nikah, kumpul terus sama orang tua. Kapan mau menerapkan ajaran kita ini? Ya. Jadi tanamkan kepada anak, wahai anakku, benar engkau anak saya. Tapi ketahuilah sesungguhnya yang mencukupi seluruh kebutuhanmu adalah Allah. Maka mintalah kepada Allah. Ya, sudah begitu. Ya. Ini penting supaya anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang tangguh. Ini yang menjadi sekarang kan seolah-olah generasi yang muda-muda hari ini dianggapnya generasi lembek segala macam itu. Itu sebenarnya kesalahan diawali dari orang tua. Orang tua yang memang kurang mengajarkan ini. Bahkan orang tua yang mengambil porsi kemandirian anak itu. Anak tidak mandiri karena memang orang tuanya yang memang mengambil waktu belajarnya. Contoh, seluruh PR dibantuin. Ada tugas apa anak dari sekolah, orang tua sibuk nyari. Anaknya tinggal ngumpulin akhirnya. Pak, Ma, tugas dari sekolah ini. Orang tuanya yang keliling nyari. Ma, sudah komplit belum? Nah, dia tinggal ngumpulin doang. Ini melahirkan generasi yang, maka di antara cara untuk melahirkan generasi yang kokoh dari sisi akidah tadi, tanamkan keyakinan kepada anak kita. Engkau ini makhluknya Allah, maka seluruh kebutuhanmu Allah yang penuhi. Kalau sudah begitu nggak akan ngeluh kita, ya, nggak akan ngeluh. Kalau sudah tahu Allah yang memenuhi kebutuhan, kita tidak akan ngeluh. Banyak di antara sering ngeluh kita ini di antara rahasianya supaya tidak ngeluh ya. Sesungguhnya yang kita keluhkan itu sebenarnya bukan kebutuhan. Yang kita keluhkan, kita memiliki keinginan yang banyak dan Allah tidak wujudkan itu. Ya. Padahal yang dijamin memang kebutuhan, bukan keinginan. Ya. Jadi tugas kita ya terus mendidik diri agar kita tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Tapi keyakinan yang tidak boleh luntur sedikit pun bahwa Allah lah yang memenuhi seluruh kebutuhan kita. Itulah Allahus Samad. Al-Fattah, yang maha membuka. Al-Fattah, ya, berarti Allah yang maha membuka. Maknanya apa? Bahwa Allah lah yang membuka pintu-pintu kebaikan kepada hambanya. Ya. Jadi kita bisa apapun itu, pintu pembukanya datang dari Allah. Maka mintalah kita dibukakan pintu-pintu kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan kebaikan agama. Fid dini wad dunya wal akhirah. Agama, dunia, akhirat. Siapa yang memiliki pintunya? Allah Ta'ala. Ya. Maka dengan meyakini Allah lah pemilik Al-Fattah tadi, pembuka pintu-pintu kebaikan, maka kita menjadi sadar apapunlah prestasi kita tidak akan membuat kita menjadi orang sombong. Ya. Jadi kalau ada orang sombong dengan capaian prestasinya, ketahuilah masih bermasalah akidahnya. Ya. Jadi justru dengan akidah ini tidak pernah kita kemudian mengangkat diri atas prestasi yang ada. Karena kesadaran dia bahwa semua pintu itu Allah yang siapkan, kita hanya menjadi orang yang dipilih saja. Ya, itu makna Al-Fattah yang pertama. Allah lah yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Apa tadi? Fid dini wad dunya wal akhirah. Agama, dunia dan akhirat. Kedua, keyakinan bahwa Allah pula lah yang menjadi pembuka pintu-pintu rezeki, pintu jalan-jalan rezeki. Dengan kita menyadari ini, ya, kita memang berikhtiar itu sebuah kelaziman. Kita semangat kerja kelaziman. Tapi jangan naif kita, semangat kita tapi lupa kepada yang memberi rezeki.
Contoh, saking semangatnya kerja, azan pun menjadi samar. Padahal masjid dekat. Muadzin sudah berusaha keras untuk berteriak azannya itu. Tapi gara-gara sibuknya dia, suara azan menjadi samar. Kan ini naif sekali. Dia semangat menjemput rezeki, tapi dia mengabaikan sang pemberi rezeki. Ya. Dan keyakinan yang tidak boleh hilang dari kita, bahwa rezeki memang datang dari Allah, berapa kadarnya, kapan sampainya kepada kita, itu prerogatif Allah. Ya, jadi manusia sesungguhnya tidak ada pernah yang tahu. Boleh dihitung, kalau saya bisnis ini keuntungan 2000 kali 1000, kita punya lagi kali 1000, total 500 juta sebulan, boleh dihitung, tapi belum tentu itu rezekinya. Ya, jadi kapan turunnya, berapa kadarnya, hanya Allah yang tahu. Bahkan kerjaan sudah selesai, kita tutup invoice, faktur semua sudah oke, sudah kita kirim, kata finance-nya, Pak sudah lengkap semua berkas. Terus kita nanya, kapan mau dibayar? Kata finance, kita ajukan dulu. Nggak tahu kapan cairnya, juga belum tahu. Itulah rahasia, kapan waktunya, berapa kadarnya, manusia tidak ada yang bisa pastikan. Bahkan para petani pun begitu. Ya, dia lihat padi, hamparan padi sedang menguning hari ini. Dia rencananya mau panen besok. Apakah benar terjadi panen? Belum tentu. Belum tentu. Boleh jadi malam itu ada tikus datang segala macam. Ala kulli hal, sebab boleh bermacam-macam. Tapi satu keyakinan, Allah lah yang membuka pintu rezeki, dan dia pula yang menentukan kapan waktunya dan berapa kadarnya. Ya, jadi Al-Fattah selain pembuka pintu kebaikan fid din wal akhirah, pembuka pintu rezeki. Maka dengan itu kemudian para rasul, para nabi, maka perhatikan, untuk urusan rezeki pun para nabi dan rasul mohon berdoa kepada Allah. Ya. Jadi untuk urusan rezeki, para nabi dan rasul juga memohon kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi maknanya, meskipun kerja sudah, tetap memohon dan meminta kepada Allah, termasuk urusan rezeki. Ini bagian yang diajarkan para nabi dan rasul. Maka lakukan itu. Ya. Jemaah yang berbahagia, maka Al-Fattah, jangan pernah kita mengabaikan doa-doa untuk mohon dibukakan pintu-pintu kebaikan. Ya, baik itu kebaikan agama, kebaikan akhirat, kebaikan dunia, kebaikan pintu rezeki. Minta kepada Allah, selalu minta kepada Allah. Ya, saya nggak minta aja udah banyak gini, kok minta segala. Jangan sombong. Ya, betapa banyak orang hartanya banyak tiba-tiba habis. Ya, jadi ini bukan urusan punya banyak atau punya sedikit, dah. Urusannya adalah karena kita mengetahui Allah lah pintu rezeki, maka kita selalu minta apapun kondisi kita. Ya, mau lagi dompetnya tebal, mau lagi dompetnya separuh tebal, terus minta kepada Allah Ta'ala. Bukan kita serakah, kita memang ingin terus bergantung kepada Allah apapun keadaannya. Jadi jangan pernah jangan kalau minta rezeki itu pas bokeh doang, ya. Jadi apapun keadaan selalu minta. Bukan kita serakah, tapi kita ingin selalu bergantung kepada Allah seapapun keadaannya. Jadi bergantung bukan dipengaruhi tebel debatnya, ya, tapi bergantung kepada Allah dalam seluruh keadaan. As-Sami', Maha mendengar. As-Sami' bermakna bahwa Allah Maha mendengar. Apa yang bisa didengar Allah Ta'ala? Allah bisa mendengar suara apapun, bahasa apapun, mau lirih, mau keras, ya, mau teriak, mau tidak teriak, bahkan tidak terucap sekalipun. Nah, itu makna as-sami', bahwa Allah mendengar sesuatu yang kita ucapkan di hati, meskipun tidak sampai keluar ke bibir.
Ya, itu mana as-sami'. Bahkan ya, ini berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW dari Sahihain. Seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul, jin yang pertama kali diciptakan, manusia pertama kali diciptakan, sampai nanti berkumpul dalam waktu yang sama, dan seluruh jin dan manusia tadi bermunajah dengan bahasa masing-masing di waktu yang sama, di tempat yang sama, maka suara itu tidak pernah membingungkan pendengaran Allah Ta'ala. Beda dengan pendengaran makhluk. Lihat itu di TV. Moderator sampai bingung karena dua orang saling berbicara bersamaan. Ya, ini begini-begini, sana begini-begini. Maka moderator bilang apa? Berusaha mengangkat. Karena begitu dua berbicara dalam waktu bersamaan, nggak ada yang bisa didengar. Itulah pendengaran makhluk. Sementara pendengaran Allah Ta'ala, seluruh jin manusia berkumpul, bermunajah dengan suara yang bermacam-macam, dengan bahasa yang berbeda-beda, tidak pernah membingungkan pendengaran Allah Ta'ala. Semua sampai kepada Allah, persis apa yang dimaksud oleh sang pembicara. Jadi nggak ada istilah miskom bagi Allah Ta'ala. Jadi nggak ada, oh maumu gitu ternyata ya kata Allah. Kirain begini, nggak ada begitu. Kalau manusia kan sering miskom gitu kan, sudah bicara jelas masih sering miskom, kalau Allah enggak. Makanya doa itu tidak pernah tertukar gara-gara miskom itu enggak. Ya. Itu mana as-sami'. Maka dengan kesadaran as-sami' ini, maka munajahnya seseorang bermunajat itu tidak membutuhkan dengan mengangkat suara. Saya ingatkan sekali lagi, munajatnya seseorang kepada Allah tidak butuh diangkat suaranya. Ya. Lalu muncul pertanyaan, kalau kita beribadah, sholat, munajat tidak butuh suara, kenapa ada mic? Nah, ini masalahnya. Apa urusannya mic ini sekarang? Lalu bagaimana hukum mic ini sendiri? Maka saya jelaskan ya supaya jelas ini. Ketahuilah sesungguhnya mic ini urusan manusia ke manusia. Ya. Jadi kehadiran mic ini hanya dibutuhkan manusia ke manusia. Maka mestinya hukum fikihnya, ya hadirkanlah mic ini sebatas urusan manusia ke manusia. Contoh, kita sedang sholat berjamaah. Muncul pertanyaan, sebaiknya pakai mic atau tidak? Lihatlah kebutuhan untuk manusia dengan manusia di tempat itu. Berarti apa maknanya? Lihatlah kebutuhan imam dan makmum. Kalau sholat cuma satu baris, nggak perlu pakai mic menara, siapa yang mau dikasih tahu? Jadi suara imam supaya terdengar oleh makmum, supaya makmum bisa itulah akhirnya kemudian, oh kalau sholat pakai mic dalam, kalau azan pakai mic keluar. Itu bukan tradisi, bukan adat. Itulah fikihnya begitu. Cara berpikirnya adalah mic urusan manusia ke manusia. Kenapa azan kok butuh luar? Karena yang dipanggil di luar. Jadi kalau azan pakai mic dalam, siapa yang dipanggil? Jadi kenapa sholat pakai mic dalam, azan pakai mic luar? Berbeda siapa yang digunakan untuk memanggilnya ini. Jelas ini ya? Jadi azan kenapa pakai mic luar? Karena yang dipanggil berada di, nah gitu. Jangan sampai masjid ke masjid, sholat berjamaah dalam waktu bersamaan, situ pakai mic. Sini mengaminkan Al-Fatihahnya imam sang sana. Kedengeran juga soalnya. Enggak perlu. Ya, munajat sekali lagi, Allah as-sami, maknanya munajat tidak membutuhkan mengangkatnya suara. Bahkan untuk sholat-sholat sunnah, ketika kita sendiri di rumah, inilah rahasianya kenapa sholat sunnah itu di rumah baiknya, termasuk qobliyah ba'diyah. Setiap orang punya urusan masing-masing. Keadaannya pun beragam. Sementara sholat didesain untuk tempat istirahatnya orang beriman.
Lah butuhnya untuk orang-orang yang lagi sesak dadanya, mengebul kepalanya, maka sholat itulah hendaknya dia gunakan untuk melepas semua itu. Itulah kenapa sholatnya di rumah. Lah kalau di masjid kan jadi ketahuan, oh bapak lagi urusan berat ya. Sampai terseduh dia waktu sujudnya. Nah kan jadi kemana-mana kita nih kan. Itulah rahasianya kenapa sholat sunnah di rumah ya. Kalau sholat fardu yang biasa saja. Ya. Termasuk kalau mau doa di rumah saja. Bukan tidak boleh di masjid, supaya terjagalah kita ini. Bahwa menetesnya air mata kita gitu bukan karena dilihat orang. Sujudnya kita lamanya sujud, terisaknya sujud, bukan karena dilihat ketua DKM supaya diangkat jadi imam. So, kalau sholat sunnah harus bagus di depan DKM nih. Enggak, memang itu kebutuhan. Lah asami diantaranya kan Rasul menyarankan aksirud doa fi sujud, perbanyaklah doa dalam sujud. Tapi aturan fikihnya mengatakan tidak boleh pakai bahasa kita. Sementara kita punya unek-unek yang mau kita sampaikan kepada Allah, tapi kita tidak tahu cara menyampaikan dalam bahasa Arab. Menjadi batal kalau kita baca bahasa, maka cukup apa? Seluruh unek-unekmu tadi, pas sujud tadi, tuangkanlah dalam sujud dan itu biarkan mengalir dalam hatimu. Dan tanpa sengaja, tanpa terasa, kemudian hatimu tersentuh, menetes air matamu, meskipun tidak mengucapkan apapun. Karena hati yang sedang berdialog kepada Allah Ta'ala. Itulah asami. Jangan dikira, tapi nanti Allah nggak tahu dong. Tahu. Udah nggak usah khawatir ya. Jadi apapun yang di sujud kita ini, ya, kita mengeluhkan apa segala keluh kesah. Maka setelah itu rasakan betapa begitu kita sudah sholat sunnah begitu kita keluar kamar tempat sholat itu di rumah pun disarankan tuh di kamar. Ya, jangan pulang, mumpung ini supaya istri lihat kalau saya sholatnya sampai nangis. Enggak begitu juga. Upayakan di mana? Jadi sebaik-baik sholat sunnah di rumah. Di rumah yang itu pun dipilih di kamar. Supaya memang ini benar menjaga kesendirian gitu loh. Ya, jangan kalau di depan istrinya khusyuk ya. Begitu enggak ada babat selesai. Nah, itu yang dimau. Ya. Maka begitu selesai itu rasakan begitu kita keluar rumah, Masya Allah, betapa cerahnya dunia ini. Ya, jadi kalau kita sudah menangis dalam sujud, terisak dia, meskipun nggak ngucap apapun, dia hanya menyesali kesalahannya, dia yakin bahwa keruwetan hidupnya ini karena belenggu dosa-dosa terdahulu, kemudian dia lepaskan kepada Allah. Meskipun tidak mengucapkan apapun, maka begitu selesai, begitu salam, dia akan menatap dunia itu menjadi terang benderang. Ya, itu as-sami'. Ya, jadi ingat ya, munajat tidak butuh mengangkat suara, suara hanya dibutuhkan antara hamba ke hamba. Jadi mic ini urusan manusia dengan manusia. Jangan pula nanti azan pakai mic, sholat qobliyah pakai mic. Tidak perlu ya. Itu namanya as-sami'. Kemudian itu maha mendengar, makna yang pertama. Yang kedua, as-sami' itu yang dimaksud as-sami' adalah bukan sekedar mendengar tapi mengabulkan. Ya. Makanya ketika lihat Nabi Ibrahim ketika berdoa kan Rabbana taqabbal minna innaka sami'ud du'a. Kalau kita terjemahkan kan dengar sih dengar tapi kan belum tentu dikabul. Bukan. Sami bermakna dia yang mengabulkan. Jadi jangan disalahpahami ya. Doa aku sih sudah didengar tapi nggak tahu udah dikabulkannya kapan. Bukan. As-sami bermakna apa? Dikabulkan, mengabulkan, maha mengabulkan. Ya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan innaka sami'ud du'a, wahai Allah, engkaulah yang sami'ud du'a. Maknanya mengabulkan doa. Ya. Maka nikmat-nikmat seperti ini mestinya membuat ya ibadah kita itu makin nikmat,
dan kita sudah harus sampai fase di mana sholat itu memang kebutuhan. Arrihna fis salat, arrihna, istirahatkan kami ya Allah dalam sholat-sholat kami. Ya. Jadi kalau kita masih menganggap sholat kewajiban, sholat beban, ya kita harus berlatih terus sampai kita mendapati diri kita bahwa sholat adalah kebutuhan. Ya, harus ada nanti. Jadi dari fase kehidupan kita ini harus ada kita rasakan, meskipun boleh jadi tidak selamanya. Kok waktu sholat lama banget ya belum datang-datang. Nah, rindu. Kayaknya tadi sudah sholat duhur nih. Kok lama banget nggak asar-asar Dia pada sudah pengen sholat. Harus pernah kita alami itu. Jangan dibalik, udah asar lagi ya. Ampun kalau ketemu umat begini nih. Kok sudah asar lagi, baru tadi asar. Sesekali boleh kita ngalami itu. Tapi harus pernah mengalami masa di mana, ya Allah, aku sudah pengen sholat, tapi kok belum juga masuk waktunya. Ya, inilah butuh riyadhah. Butuh riyadhah, butuh mujahadah. Sehingga kita bukan lagi sekedar menggugurkan kewajiban, kita menjadi butuh. Terakhir, al-basir. As-sami' berarti tadi maknanya dua ya, mendengar dan mengabulkan. Al-basir, maha melihat. Apa makna al-basir ini? Seringkali kita sanggup bermaksiat ketika sendiri dan nampak soleh dan taat ketika bersama manusia. Kenapa bisa begitu? Keyakinan al-basir ini baru mengakar kuat. Tapi kita mengalami itu, oke, kita alami. Kita mendapati fase itu telah terjadi, oke, kita terjadi sudah itu. Tetapi dengan kajian seperti dengan riyadhah kita, maka kita harus terus berikhtiar. Kita tidak akan berani bermaksiat walaupun dalam kesendirian. Ya. Jadi saya yakin, saya pun mengalami, kita pernah berani bermaksiat di kala sendiri. Tapi kita menjaga kesolehan di hadapan manusia. Kita alami itu. Termasuk para imam. Pernah masanya kita sholat, terasa khusyuk, bacaan terasa tumakninah ketika menjadi imam. Tapi begitu lihainya kita ketika sholat sendiri, sholat di rumah. 2 rakaat tidak lebih dari 2 menit. Sudah hafal kita dari kecil sholat-sholatnya. Saking lihainya. Maka harus ada masa di mana kita sholat fardu secara biasa bersama imam, kemudian menikmati sholat di kala sendiri, seperti menikmati sholat itu Allah menatap dirinya secara khusus. Kita harus mendapati bahwa kita sholat itu Allah memperhatikan kita. Bahkan dia tidak pernah berani untuk bercepat-cepat. Itu al-basir. Jadi selain kita harus memupuk ya takutnya kita bermaksiat di kala sendiri, tapi juga harus memupuk keberanian kita untuk taat di masa sendiri. Ya, jadi tidak berani maksiat di kala sendiri, taat di kala sendiri. Karena kalau taat di hadapan manusia, sudah terbiasa, terlatih kita sudah. Ya, terlatih kita sudah. Ya, sholat lama di depan manusia terlatih kita. Nangis di depan manusia terlatih kita. Bahkan kalau lagi zikir berjamaah itu imamnya nangis, dia paling kenceng terikannya. Pas sendiri belum pernah. Jangan sampai berhenti di situ. Harus ada masa di mana ketika sendiri kita kemudian merasa paling diasabasi Allah Ta'ala. Ya, itu mana al-basir. Nah, karena kita merasa Allah mengawasi kita termasuk di kala sendiri, itulah kenapa ketika tidur kita diajarkan berzikir tadi. Kan kita tidur itu boleh kita tidur bersebelahan sama istri, tapi kita akan berada di alamnya masing-masing. Ya. Bahkan
tidur boleh bareng, boleh jadi satu bangun, satu tidak bangun. Memang masing-masing urusannya. Nah, itulah diajarkan zikir, ayat kursi, itu ikrar tauhid, al-ikhlas juga ayat tauhid. Supaya apa? Kita memang tidak pernah merasa sendiri karena kita selalu diawasi Allah Ta'ala. Ya, akhirnya, puncaknya, apabila seseorang memahami al-basir ini secara benar, dia selalu bersama Allah walaupun sedang sendiri. Jadi tidak pernah kesepian. Ya. Jadi jangan ada lagi status mengusir sepi ya. Siapa yang kemarin bikin itu? Mengusir sepi. Enggak ada. Orang beriman enggak pernah kesepian. Enggak pernah kesepian. Mengusir sepi, mengusir Allah Ta'ala nanti di kita bersama Allah Ta'ala. Ya. Tidak ada masa di mana kita kesepian. Tidak ada. Ya. Allah Maha mendengar seluruh hajat kita, pun Allah melihat seluruh tingkah laku kita. Maka dengan ini As-Sami' dan Al-Basir, kalau As-Sami' tadi kaitannya dengan munajah, Al-Basir ini kaitannya sama menahan diri untuk tidak bermaksiat dalam kesendirian. Saya yakin kalau ahlul masjid itu suruh maksiat di hadapan manusia udah nggak sanggup, ya. Apalagi udah pakai koko, sering pakai peci, nggak sanggup lah maksiat di hadapan manusia, ya. Tapi justru level selanjutnya yang harus kita raihkan, kita sudah di level itu kan. Kita sudah berada di level di mana kita tidak sanggup bermaksiat di hadapan manusia. Tinggal kita tingkatkan supaya kita tidak bermaksiat ketika sendiri. Termasuk contoh maksiat di depan manusia kan, kita sebenarnya kan sudah malu ya, kalau pakai celana pendek di depan manusia sudah malu kan. Ketika sendiri pun juga jangan pakai celana pendek. Di kamar sendiri mau tidur sendiri, tidur siang, tutup juga haram. Ya, enggak ada yang lihat. Iya, manusia enggak ada yang lihat. Kalau kita katakan tidak ada yang lihat, tadi Al-Basir ini gimana urusannya? Kok kita sampai mengatakan kan tidak ada yang melihat? Nah, Al-Basir ini bagaimana? Allah Maha melihat segala apa dalam diri kita. Ya. Jadi, melalui kajian-kajian seperti ini, maka tema besarnya adalah tidak hanya hidup kita makin bahagia, tetapi kita makin tunduk patuh kepada Allah. Tidak hanya kita bisa soleh di hadapan manusia, tapi kita mencetak diri kita, mengikhtiarkan diri kita soleh ketika sendiri. Tidak hanya kita meninggalkan maksiat di kala beramai-ramai, tapi kita meninggalkan maksiat juga ketika sendiri. Apakah harus setelah begini langsung otomatis begitu? Tidak, butuh proses. Ya, butuh proses. Contoh yang paling gampang apa sih sekarang? HP. Saya tanya sekarang, kita lagi di teras nih, buka HP. Ada yang berani buka? Ya, aurat-aurat wanita di teras nih, kita sedang. Ya kan malu, kita ini orang-orang soleh kan. Masa buka gitu di teras ya? Ujian berikutnya kita latih, kita pun tidak akan pernah buka ketika sendiri. Ya, itu ujiannya. Kalau soleh di hadapan manusia sudah, kita nyatakan kita sudah soleh di hadapan manusia. Kita tidak bermaksiat di hadapan manusia. Tinggal kita latih, kita tetap soleh ketika sendiri, pun kita tetap tidak bermaksiat ketika sendiri. Wa alam besar, kita cukupkan, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah bimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa taat, baik ketika bersama manusia maupun ketika sendiri. Kemudian Allah jaga kita supaya tidak bermaksiat, baik ketika bersama manusia maupun ketika sendiri. Dengan begitu insya Allah mudah-mudahan benar-benar Allah berikan kepada kita kebahagiaan fid dunya dan akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yamal jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
اللهم اغفر لنا يا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل القرآن والسنة واجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل العلم واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا واسعا ورزقا مباركا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء سقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.